Oke, kembali lagi bersama saya di Movie Laden. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali pemirsa untuk kita bahas bersama ya pada konten kali ini, di mana debat sengit terjadi di acara dua sisi ya, antara kader PSI sekaligus relawan Jokowi versus kader PDIP pemirsa. Tampak di mana PDIP itu kepanasan ya dengan ide Jokowi yang ingin mendirikan partai super terbuka. Kan begitu pemirsa. Nah, saya pun juga tidak paham ya. Kenapa sih Jokowi itu kok serba salah yo di mata mereka? Diam salah ya kan, bergerak salah, tidak merespon pertanyaan wartawan itu dianggap dungu pemirsa. Nah, ketika merespon dianggap menghina. Nah, tapi coba kita simak terlebih dahulu ya pernyataan dari atau maaf debat kali ini antara relawan Jokowi ya versus kader PD pemirsa. Dan ini Kalau ini saya tanggapi ini dulu ya politisi PDIP ini. Ini kan ex kader PSI ini kan. Ini kan bekas kader PSI yang kemudian keluar ke PDIP sekarang. Dia ini kan mungkin bisa saja jadi bagian sakit hati yang kemudian harus mengurus rumah tangga partai orang lain. Dia sadar, nah gitu loh. Oh enggak sadar. Dia Ya saya nggak tahu, saya bukan Guntur Romli ya. Iya, makanya saya sebenarnya tadi saya berharap Bang Arif undang dia untuk kita berdebat di sini. Kita harusnya. mengundang beliau. Iya, tapi nggak beliau datang kan? ada kesibukan. Tidak datang kan berarti kan tidak berani berdebat di sini kan? Padahal saya sudah menyiapkan data-data untuk kita berdebat dengan beliau. Begitu. Jadi apa alasannya? Alasannya di luar negeri itu sudah ada banyak contoh partai terbuka. Ya. Dan disitulah yang Pak Jokowi dengan idenya beliau mencoba meluncurkan itu di Indonesia. Begitu loh. Nah, kenapa? Dasarnya apa? Dia ingin melihat dunia dan membawanya ke Indonesia. Karena belum ada itu di Indonesia. Itu saja dasarnya. Beliau ingin membuat sesuatu hal yang baru. Dan ketika ide itu diluncurkan oleh beliau, maka kami dengan cepat gitu kan. Dengan cepat menangkap ide yang out of the box, bukannya ide lebih yang tenang, bagus seperti ini. lebih mudah ketika dia menjabat 10 tahun yang lalu, 10 tahun kemarin gitu. Pak Jokowi ini kan negarawan, ya kan? Beliau ini tokoh bangsa. Beliau tahu bagaimana cara memperbaiki bangsa ini supaya bisa lebih baik dengan cara apa? Jadi 10 partai nggak bisa memperbaiki bangsa ini? Ya kita lihat saja realita bagaimana hari ini begitu loh. Makanya dengan adanya partai super terbuka ini akan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Iya kan? Akan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sehingga ke depan masyarakat tidak perlu lagi diiming-imingi oleh calon pejabat. Termasuk PSI ya kan? Loh. PSI kan sudah partai politik di negeri ini saat ini. Nah makanya kami mau berbenah, kami mau berubah sekarang. Dengan PSI perseorangan, kan ada gitu tuh. PSI hari ini ingin bertransformasi. Bulan Mei nanti, siapapun yang ingin mau maju menjadi penantang Mas Kaisang Pangarep, kita buka. Kita buka. Siapa yang mau menjadi penantang beliau, kita buka. Karena di situ nanti kita akan mulai, kita akan start di situ, kita akan ubah ADRT dan segala macam. Nggak, jadi kapan wajah baru PSI ini akan dimunculkan? Bulan Mei itu, pasca Kongres itu akan memulai. Tapi bukan juga menamakan nanti PSI Perjuangan nggak gitu kan? Oh enggak perlu. Move on lah ya. Enggak perlu. Jadi enggak lagi pakai Perjuangan gitu. Kita enggak perlu mengurusi itu. Menurut Anda alasannya tepat nggak itu? Atau jangan-jangan ada alasan lain? Pak Jokowi ini kayak getol pengen buat super terbuka gitu. Ini kalau dalam bahasa politik itu namanya trading in influence. Apa itu? Memperdagangkan pengaruh. Jadi setelah jadi presiden, setelah lengser dari kursi presiden, dia nggak bisa tenang karena biasanya merintah orang, dicium tangannya sama orang, ya kan, disembah-sembah tanda petik ya. Tiba-tiba setelah lengser nggak ada yang nyembah-nyembah, nggak ada yang tunduk-tunduk kecuali dimobilisasi. Nggak ada. Ini saya nggak sepakat dengan kata-kata mobilisasi. Akhirnya muncul yang teori tadi muncul. Silakan dibuktikan Bang Mustafa di mana mobilisasi itu gitu loh. Apakah ada pernah lihat orang dikasih amplop silakan datang ke rumah Pak Jokowi begitu? Atau disiapkan apa kemudian baru datang ke masih banyak yang rutin datang ya? Masih banyak yang rutin dan hari ini wisatawan di Solo selalu mengatakan bahwa mereka ingin berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Kutai Utara gitu loh. Sudah, Anda kan udah ngomong nggak nyaut tadi ya? Ayo silakan. Ya. Jadi kata dimobilisasi, saya tadi bilang bisa dimobilisasi, bisa, bukan pasti, bisa. Apa susahnya ngurusin orang Solo, orang Sulawesi, suruh datang ke Pak Jokowi? Apa susahnya? Nah menurut Anda yang datang ke rumahnya itu mobilisasi itu bukan? Diduga mobilisasi, dugaan kerasa mobilisasi. Ada potensi ke sana? Ada potensi ke sana. Karena melihat track record Pak Jokowi. Lihat ya, saya... Apa track record beliau? Itu 10 tahun loh, dulu kalau hanya 5 tahun saja, orang mungkin cepat lupa. Begitu 10 tahun. Bekarat di kepala gitu. Bekarat di kepala 10 tahun. Lihat ya, kasus korupsi yang sekarang lagi viral, Pertamina, kejadian tahun berapa?
2018 sampai 2023. Pak Jokowi Nanti Pak dulu. Jokowi itu udah bilang, waktu itu beliau tidak tahu gitu loh. Ayo. Waktu itu beliau tidak tahu. Jadi gini, saya teruskan dulu ya. Dan sekarang Saya beliau teruskan dulu. mendukung untuk dibuka semua. Diam dulu. Nanti kamu akan sadar, akhirnya semua akan keluar dari PSI. Percayalah kayak Guntur Romli. Jadi itu asumsi Anda aja yang ya, begitu. saya mau asumsi dia. Oke, silakan. Saya berbicara ya. Ya kan? Nah, terang aja. Nanti ada waktu panjang tuh. Ya, silakan lanjut. Pak Jokowi ini kan dulu ngebet 3 periode. Semakin dia ingin berkuasa, maka kecacatan kekuasaan dia akan semakin banyak. Maka tadi saya bilang, korupsi Pertamina yang terjadi antara 2018 sampai 2023 yang hampir 1.000 triliun, ditambah lagi timah oleh si Mois dan kawan-kawan itu yang hampir 300 triliun, kalau dijumlah 1.300 triliun itu kalau jumlah korupsi sejak Edi Tansel ya sampai Jiwasraya sampai yang lain selain di era Jokowi itu kalah. Bang Tova, Anda pegiat medsos. Nih membawa medsos ke tema kita nih, coba kaitannya dengan kasakusuk Jokowi bentuk partai super TV. Track record. Nanti dulu. Ini namanya track record. Karena nggak bisa bicara konteks. Gini. Makanya diomongin yang aneh-aneh. Loh, nggak ada aneh, ini real ini. Seseorang ketika membentuk organisasi, kalau nggak ada orang lain, dia bebas ngomong. Saya ngantongin 11.000 di kantongan uang di luar negeri. Nggak terbukti juga. Mana uangnya? Kata Prabowo dulu, uang itu seluruh Bank Indonesia dikumpulkan, uang cuma 5.400 triliun. Berarti apa yang dikatakan Pak Jokowi zaman dulu, tahun 2019, itu uang 11.000 itu 2 kali anggaran APBN Indonesia. Coba bayangkan, sekarang bersatu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, apa nggak malu? Ya, nggak pernah terbukti. Track recordnya ya, korupsi menggila. Terbukti ini viral, ini fakta, ini nggak bisa dibantah ya. Pertamina sama Muis nggak bisa dibantah. Terbesar, tadi sore saya hitung. Sejak tahun 1985 Ini sampai kita 2023. kasakusuk Jokowi bentuk partai super TBK arahnya. Ini nggak memiliki kredibilitas yang bagus, korupsinya menggila, ya kan? Kekuasaannya banyak. Artinya kalau membentuk partai juga nggak akan seperti juga berdasarkan pengalaman dia. Nggak, tapi apa hubungannya sama Pak Jokowi? Loh, kan dia kan ingin membuat partai itu belum tentu nama TBK itu. Nggak tahu tuh pembisnisnya siapa. Mana ada partai namanya Super TBK, partai nama itu konsepnya. Jadi kalau dia bentuk partai akan sama dengan dia cara memperlakukan PDIP. Nggak memiliki malu. Jadi dia telah merusak patron, merusak pakem politik Indonesia gara-gara kasus anaknya. Merusak patron pakem politik. Yang merusak ini buktinya di mana? Nah, saya terangkan. Oke, sekarang waktunya habis. Silakan. Apa buktinya beliau merusak? Beliau ini diberhentikan di situ, ya kan? Oke. Tanyakin dulu. Anda berarti nggak paham. Literasinya kurang. Apa yang dirusak? Coba jadi yang disebut pakem politik Pak Jokowi ini ingin merebut PDIP dari Bu Mega? Kan tidak. Siapa yang bilang begitu? Kan kalau merusak kan begitu asumsinya. Enggak. Merusak ekosistem negara. Salah. Anda itu halusinasi. Enggak bisa. Yang dirusak itu apa? Apakah Pak Siapa Jokowi yang bilang mau membubarkan PDIP? Anda halusinasi. Apakah Pak Siapa Jokowi yang mau bilang membubarkan rusak? PDIP? Bisa terangin. Zaman beliau menjadi presiden. Saya terangin, diam ya. Apakah beliau mau mendongkel Bu Mega? Enggak, ada yang bilang begitu. Itu Siapa halusinasi yang mau Anda. merusak gitu loh? Saya terangin. Diksinya nggak bagus ini. Ini sudah kebencian personal Silakan, ini Bang merusak Tova. partai bahasanya kan. Jadi dulu, ini nih, diem dulu ya. Ya udah, nanti dulu, ya makanya saya tuh nggak ganggu Anda. Dulu Sugeng Saryadi Sindikit mengeluarkan kalimat begini. Pakem politik salah satunya adalah ada namanya tokoh, ada namanya partai politik. Biasanya tokoh itu akan membuat mengakibatkan partai politiknya besar. Atau sebaliknya, partai politik akan membuat tokoh ini besar. Jadi adalah istilah cacing menjadi naga, ada pula naga itu membuat cacing menjadi naga pula. Jadi menjadi gede. Pak Jokowi ini linier politiknya ada di PDIP, wali kota yang usung PDIP, ya. Gubernur yang usung PDIP, presiden sama. Begitu di akhir waktu lupa dia siapa yang membuat dia besar. Itu yang namanya merusak pakem politik. Belum pernah terjadi seperti itu, maka PDIP sakit hatinya nggak pernah habis, nggak pernah hilang. Ini nanti akan menerima karmanya suatu saat. Tunggu saja. Nah ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya. Nah terkait dengan debat kali ini katanya tunggu karma dari PDIP. Loh karma apa kan begitu pemirsa? PDIP itu kan partai bukan orang ya kan. Artinya ya nggak ada partai itu bikin karma ya kan kepada seseorang.
Dan lagian kan kalau kita lihat atau kita analisa ya per hari ini itu kan yang terkena karma katakanlah itu kan bukan Jokowi loh pemirsa, tapi PDIP. Nyata kan sekarang kan sudah jelas siapa yang tertindas katakanlah. Apakah Jokowi atau PDIP pemirsa atau kader-kader PDIP secara keseluruhan, ya kan? Siapa yang tenggelam ya kan per hari ini khususnya di mata masyarakat seakan-akan yang paling terpuruk katakanlah apakah Jokowi atau PDIP kan begitu. Dan sekarang siapa kira-kira yang sudah mulai ditinggal oleh ya teman-teman elitnya, apakah Pak Jokowi atau PDIP kan begitu pemirsa. Hanya kan malah Pak Jokowi yang per hari ini tuh kan dijunjung tinggi ya kan, bahkan tak jarang loh masyarakat ya kan berbondong-bondong untuk mengunjungi Pak Jokowi pemirsa. Dan sebaliknya justru sekarang itu yang terjadi malah masyarakat itu semakin membenci kan begitu kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kan gitu pemirsa. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa ya silakan tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.